Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semua ya. Oke, sebelum itu kita Anda semua silakan berdiri terlebih dahulu. Jadi Persilahan rapian terlebih dahulu. Oke, coba dicek di sekelilingnya ada sampah. sudah bersih Pak. Salam teman-teman sudah bersih. Oke, bagus. Kenapa Bapak selalu ngecek kebersihan kalian? Itu karena biar kita ini nyaman ada di kelas ini. Dan Anda semua pun pasti tahu kan, itu kebersihan sebagian dari apa? Iman Pak. Dari iman. Nah, selanjutnya ketua kelas silakan pimpin dulu. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa Bapak suruh Anda semua itu untuk berdoa supaya kita dalam menuntut ilmu ini diberkahi oleh Tuhan dan dimudahkan dalam pembelajaran untuk masuk ke kepala kita. Gitu. Dan Bapak akan mengambil daftar agenda terlebih dahulu. Nurul Uswa, Hadir Pak. saya bisa Adi, Hadir Pak. Arif Budiman, Arif katanya sakit Pak. sakit. Kenapa nggak ada surat di sini? Nggak tahu Pak, tadi dia bilang di chat saja Pak. Sakit apa? Arif Budiman? Katanya demam Pak. Kemarin kan ujian pulang sekolah Pak. Kalau Afni Devita marah juga itu kenapa? Nggak ada kabar Pak. Kalau berarti ya. Iya. Oke. Dan Bapak harap Anda semua itu kalau mau izin itu harus ada pakai surat ya. Iya Kalau Pak. sama Bapak begitu. Untuk kali ini Bapak maafkan. Selanjutnya ada yang masih ingat nggak dengan pembelajaran kita minggu kemarin? Minggu kemarin kita belajar tentang kolonialisme Pak. Kolonialisme. Nah, bisa saya menjelaskan? Kolonialisme itu pendudukan bangsa Eropa ke Indonesia Pak. Sebelum itu nanti ada juga kemerdekaan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Pak. Oke. Nah, kalau untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita ini, Bapak harap Anda semua bisa memahami pergerakan kebangsaan Indonesia dan organisasi perjuangan nasional itu apa, beserta faktor-faktor tumbuhnya organisasi pergerakan tersebut. Baik, sebelum kita membahas organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia ini, ada yang tahu apa itu organisasi? Apa itu pun? Sekelompok atau kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, visi misi sama. Oke, Sari? Organisasi itu merupakan sekumpulan
bekerja sama, gotong royong, habis itu bekerja di sebuah perusahaan dan lain-lainnya Pak. Oke, bagus sekali Sari dan Nurul. Nah, organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia ini tentu memiliki faktor-faktor kenapa terjadinya organisasi pergerakan kebangsaan tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut juga terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor Eksternal. Ada yang bisa jelasin ke Bapak apa itu faktor internal dan faktor eksternal? Internal dari dalam Pak, eksternal dari luar. Nah, betul. Faktor internal itu faktor internal dari dalam bangsa kita sendiri. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya organisasi pergerakan kebangsaan ini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu karena kondisi sosial ekonomi politik Indonesia pada saat itu sangat rendah akibat ulah pemerintahan kolonial Belanda yang tidak merata, maksudnya yang tidak adil gitu. Yang sama kita tahu sendirilah bangsa Belanda pada saat itu hanya mencari untungnya saja di negara kita ini, sehingga rakyat Indonesia pada saat itu terdorong hatinya untuk melakukan pergerakan kebangsaan Indonesia ini untuk melawan dan mengusir para penjajah pada saat itu. Nah, faktor internal yang kedua yaitu munculnya kaum-kaum terpelajar. Munculnya kaum-kaum terpelajar ini diawali oleh karena politik etis. Ada yang bisa jelasin ke Bapak apa itu politik etis? Tidak Pak. Politik etis ini adalah politik balas budi dan yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk daerah jajahannya. Awal mulanya politik etis ini bertujuan untuk melahirkan rakyat-rakyat jajahannya yang lebih cerdas, lalu dipekerjakan di pemerintahan kolonial Belanda dengan gaji yang sangat rendah. Akan tetapi rakyat Indonesia pada saat itu memanfaatkan politik etis ini untuk menambah wawasan yang lebih luas, sehingga anak-anak muda pada saat itu terdorong hatinya untuk melakukan organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia untuk melawan para penjajah. Nah, Anda sekalian, fase terakhirnya kaum terpelajar, faktor yang ketiganya yaitu termotivasi dari kejayaan bangsa kita pada saat lalu, terpengaruh oleh nenek moyang kita, yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Nah, sama-sama kita ketahui kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ini pada saat jauh sebelum pada masa tahun ini itu kerajaan tersebut sangat merdeka dan memiliki daerah yang sangat luas dan tidak diperbudaki oleh bangsa kolonial. Nah, oleh karena itu rakyat Indonesia termotivasi. Mereka berpikir nenek moyang gua aja bisa memerdekakan negeri ini, masa kita sekarang ini tidak bisa? Nah, itulah kira-kira Anda sekalian. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Apa tadi faktor eksternal? Dari luar Pak. Nah, faktor eksternal itu ada 2 faktor. Yang pertama yaitu kekalahan negara Rusia terhadap Jepang. Nah, bangsa Indonesia atau bangsa Asia itu berpikir bahwa bangsa Eropa di atas bangsa Asia. Jadi akibat kemenangan Jepang tersebut terhadap Rusia, orang-orang Indonesia ini berpikir bahwa rakyat Asia ini juga bisa mengalahkan bangsa Eropa tersebut, juga bisa lebih maju daripada bangsa Eropa tersebut. Maka dari itu terdorong hati rakyat Indonesia pada saat itu untuk melakukan pergerakan kebangsaan Indonesia.
Nah, selain itu, faktor yang kedua, karena keberhasilan pergerakan kebangsaan nasional di negara-negara Asia Afrika. Contohnya yaitu negara Cina, negara India, dan negara Mesir. Nah, tiga negara tersebut sukses melakukan pergerakan kebangsaan nasional tersebut di negara mereka dan mendapatkan kemerdekaan atas penjajahan bangsa Eropa. Nah, oleh karena itu, rakyat Indonesia juga terdorong untuk melakukan pergerakan kebangsaan nasional tersebut untuk memerdekakan negeri ini tanpa di bawah naungan bangsa Belanda. Baiklah saudara semuanya, kita masuk ke materi berikutnya yaitu mengenai periode modern atau kooperatif. Nah, periode modern atau kooperatif ini adalah awal mula dari organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, periode modern dan kooperatif itu bersifat moderat dan kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, organisasi pertama di periode ini yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo awal pertamanya itu dirintis oleh Wahidin Sudirosodo. Organisasi Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, tujuan dari organisasi Budi Utomo tersebut adalah untuk menggalang dana demi membantu anak-anak Bumi Putra yang kekurangan dana. Nah, organisasi Budi Utomo ini dilanjutkan oleh Sutomo dan kawan-kawannya, dan Sutomo ini diangkat menjadi ketua dari Budi Utomo. Oke, organisasi yang kedua yaitu organisasi Serikat Islam atau bisa dibilang dengan SI. Serikat Islam atau SI ini awal mulanya yaitu organisasi SDI atau Serikat Dagang Islam. Nah, yang didirikan pada tahun 1909 yang akhirnya diganti menjadi Serikat Islam yang didirikan pada tahun 1912 pada tanggal 10 September. Nah, setelah Serikat Islam, organisasi ketiga dari periode modern kooperatif ini yaitu Muhammadiyah. Organisasi yang lahir pada periode modern kooperatif yang ketiga yaitu organisasi Muhammadiyah. Keberadaan organisasi Budi Utomo telah memberikan inspirasi kepada Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bersifat modern. Ia pun mendirikan organisasi Muhammadiyah ini pada tanggal 18 November tahun 1912. Nah, yang berisikan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dan selain organisasi Muhammadiyah, nah organisasi yang keempat pada periode modern dan kooperatif yaitu Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Nah, awal mulanya Taman Siswa ini memiliki nama National Underwis Institute Taman Siswa atau Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa. Nah, saat itu Taman Siswa hanya memiliki 20 orang murid. Kemudian Taman Siswa berkembang pesat dengan memiliki 52 cabang dengan murid kurang lebih dari 65.000 siswa. Selanjutnya ada semua organisasi yang kelima yaitu Partai Indonesia Raya atau Gerindra. Nah, Partai Indonesia Raya atau Gerindra ini didirikan oleh Dr. Sutomo di Solo pada tahun 1919.
1935. Nah, partai ini merupakan Partai Indonesia Raya, merupakan gabungan dari dua organisasi yang berfungsi, yaitu Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Tujuan partai ini adalah mencapai Indonesia Raya dan mulia yang hakikatnya mencapai Indonesia merdeka. Nah, organisasi yang keenam yaitu GAPI, atau bisa disebut dengan Gabungan Politik Indonesia. Nah, GAPI ini didirikan pada tanggal 21 Mei tahun 1939, yang didirikan di Jakarta. Walaupun tergabung dalam GAPI, masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing. Dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Nah, anda sekalian, setelah periode modern dan kooperatif ini, anda semua, berikutnya kita masuk ke periode politik. Organisasi yang pertama yaitu organisasi Indes Party. Nah, organisasi pertama pada periode politik ini yaitu Indes Party, yang didirikan oleh 3 serangkai yaitu Dowes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Kota Bandung. Nah, organisasi ini berkomitmen untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia dengan menyebarluaskan paham Indes nasionalisme, atau yang bisa disebut dengan nasionalisme Hindia, yang tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, anda semua, cita-cita tersebut terwujud dalam surat kabar The Express dengan semboyan Indes Les Van, yang berarti Indonesia bebas dari Belanda, dan Indi for Inders, yang berarti India untuk orang India. Dan organisasi yang kedua yaitu Gerakan Pemuda. Nah, baiklah, organisasi yang kedua pada masa periode politik yaitu Gerakan Pemuda. Nah, Gerakan Pemuda ini merupakan organisasi politik yang kedua. Sejak berdirinya Budi Utomo, sudah apa sebentar dong. Gak bisa dihafal, kayak orang itu hafal aku nanti di buku kapan nulis apa dia dalam cuma tetap ya dibaca, tapi kayak ayat itu sampai membaca seorang Ini jatuh di sepeda.
Nah, baik Anda semua, organisasi yang kedua yaitu Gerakan Pemuda. Pada periode politik, Gerakan Pemuda merupakan organisasi yang kedua pada masa itu. Bermula dari gerakan solidaritas yang bersifat informal, gerakan pemuda ini kemudian menjelma menjadi gerakan politik yang bercita-cita mewujudkan Indonesia yang merdeka dan maju. Gerakan pemuda yang muncul pertama kalinya adalah Triporo Darmo yang merupakan cikal bakal dari Jogja. Organisasi ini didirikan oleh R. Triporo Darmo. Didirikan oleh Dari Triporo itu dari nampak mana? Nampak Baiklah Anda semua, organisasi yang kedua pada masa periode politik ini yaitu Gerakan Pemuda. Bermula dari gerakan solidaritas yang bersifat informal, gerakan pemuda ini kemudian menjelma menjadi gerakan politik yang bercita-cita mewujudkan Indonesia yang merdeka dan maju. Gerakan pemuda yang muncul pertama kalinya yaitu Triporo Darmo yang merupakan cikal bakal dari Jogja. Nah, organisasi yang ketiga pada masa periode politik ini yaitu Gerakan Perempuan. Kemunculan organisasi-organisasi wanita merupakan realisasi dari cita-cita Kartini untuk memperjuangkan kedudukan sosial wanita. Pada awal kemunculannya, pergerakan wanita belum begitu mempersoalkan masalah-masalah yang menyangkut politik. Fokus mereka adalah pada perbaikan dalam hidup berkeluarga dan meningkatkan kecakapan sebagai seorang ibu pada saat itu. Nah, tahun 1912 atas segala usaha Budi Utomo berdirilah organisasi Putri Mardika di Jakarta. Organisasi ini bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan. Kemunculan Putri Mardika kemudian disusul oleh munculnya organisasi pendidikan keutamaan istri yang dirintis oleh Dewi Sartika sejak tahun 1904. Setelah kita membahas itu tadi periode moderat atau kooperatif, lalu kita membahas periode politik. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode radikal. Nah, Anda semua, pada masa metode radikal ini itu terbentuklah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini yaitu perhimpunan mahasiswa Indonesia di universitas salah satu di Belanda. Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini didirikan pada tahun 1908. Nah, organisasi yang kedua yaitu PKI atau yang biasa kita kenal dengan Partai Komunis Indonesia. Nah, PKI ini didirikan pada tahun 1920 dengan Semaun sebagai ketuanya. Lalu selain PKI, PNI juga termasuk ke dalam metode radikal ini. Nah, PNI ini yaitu Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Nah, PNI ini sangat terpengaruh terhadap Perhimpunan Indonesia tersebut. Tujuan dari PNI ini yaitu kemerdekaan Republik Indonesia ini. Selanjutnya kita masuk ke partai yang keempat yaitu Partindo.
Partindo atau Partai Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 30 April tahun 1931. Pendirian partai ini merupakan hasil keputusan dari Sartono sewaktu ia menjabat Ketua PNI lama, menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintahan Belanda pada tahun 1929. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita semua. Coba aja bagaimana membuat kesimpulan itu. Ini pertanyaan. Apakah paham untuk sampai sebelum menutup? Sebelum Bapak menutup, apa kesimpulannya? Sebelum kesimpulan, baik sebelum kesimpulan dari kesimpulan kami terangin lagi keseluruhannya dikit. Bilang minggu depan tugas kita ini ya tentang ini, tolong kumpulin catatan di depan begitu di depan meja ya Bapak. Atau juga kalau misalnya minggu depan tuh mau ujian atau mau kuis atau bilang hari ini mau kuis tapi waktu udah habis bisa juga. Jadi aku tutup dengan alhamdulillah. Insya alhamdulillah. Jangan ya. Baik, cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ada yang kurang paham dengan penjelasan Bapak? Ada yang ingin bertanya? Paham? Oke. Nurul, silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia itu memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dan pergerakan Indonesia dimulai yang pertama lahirnya di Utomo, seterusnya SI, Muhammadiyah, Taman Siswa, Perindo, dan GAPI. Oke, selanjutnya Sari bisa menentukan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini itu mengenai organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia, Pak. Seperti yang telah Bapak jelaskan bahwa organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia ini lahir dari dua faktor, ada internal dan eksternalnya, Pak. Yang internal itu faktor dari dalam negeri, yang eksternal faktor dari luar negerinya. Nah, dari dua faktor ini menghasilkan adanya politik etis. Di sini politik etis itu merupakan politik balas budi yang dilakukan. Nah, dari faktor internal atau eksternalnya ada dua kerajaan itu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang memotivasi untuk bisa berjuang atau melakukan pergerakan dari dua kerajaan yang jaya pada masanya waktu itu, Pak. Nah, dari sana juga ada periode modern, Pak, atau periode kooperatif. Nah, dari periode inilah lahirlah organisasi terkemuka seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, Taman Siswa, Parindra, dan GAPI. Nah, dari setiap organisasi ini tentunya memiliki tujuan-tujuan organisasi yang berbeda, tapi tetap untuk mendapatkan kebaikan atau kemajuan untuk masyarakat Indonesia. Nah, lalu selanjutnya terakhir ada metode radikal yang Bapak terangkan tadi, yaitu adanya lahirnya Perhimpunan Indonesia, adanya PKI, adanya PNI, dan adanya Partindo. Nah, bagus sekali Sari dan Nurul. Nah, Bapak jelaskan sekali lagi itu materi kita hari ini yang mengenai organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia itu tentu saja memiliki faktor, kan? Nah, faktornya itu terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu karena keadaan politik, sosial, ekonominya pada saat itu. Dan yang kedua yaitu karena terlahirnya kaum terpelajar pada saat itu. Dan yang ketiga termotivasi oleh kejayaan pada masa lampau. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal ini terbagi menjadi dua juga, yaitu dampak dari kemenangan Jepang terhadap Rusia, lalu pergerakan kebangsaan nasional yang sukses di negara Asia Afrika ini. Lalu dari gerakan tersebut tentu memiliki periode-periode, yaitu periode yang pertama yaitu periode moderat atau kooperatif. Nah, organisasi pada masa ini yaitu Budi Utomo, lalu Serikat Islam, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan
Perindra dan Gapi. Lalu periode yang kedua yaitu periode politik. Pada periode politik ini yaitu organisasinya yaitu Indes Parti, Gerakan Pemuda dan Gerakan Wanita. Lalu setelah itu anak-anakku masuk kepada metode radikal. Nah, pada metode radikal ini yaitu kita organisasi pada saat itu yaitu Perhimpunan Indonesia, lalu PKI Partai Komunis Indonesia, PNI Partai Nasional Indonesia, dan Partindo Partai Indonesia. Sampai di sini paham anak-anak? Baik, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya anak-anak sekalian silakan untuk bikin tugas di rumah. Itu silakan Anda semua membuat resume mengenai organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia ini. Minimal yaitu 4 lembar. Ditulis tangan ya, bukan ketik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Tugasnya kemana boleh Pak? Besok kita di minggu ke depannya aja kita ketemu ya di kelas Bapak. Oke. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin untuk melakukan doa. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak harap Anda semua bisa paham mengenai apa yang Bapak sampaikan hari ini dan diingatkan lagi kepada teman-temannya yang hafal dan teman yang sakit silakan dijemput juga. Kalau bisa ajak Bapak sekalian untuk berdua jemputnya. Dan kedepannya itu kalau misalkan Anda ada yang sakit silakan bikin surat sakitnya ya. Kalau tidak bisa diantarkan ke kelas silakan difotoin aja ke grup kelas. Oke? Baik Pak. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.